Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita harus selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan yang diberikan, diperintahkan Allah kepada kita. Namun sebagai manusia biasa, kita selalu mempunyai rasa bosan. Kita suka jemu, apalagi bila kita ditambah lagi dengan godaan-godaan syaitan, sehingga untuk menjalankan ketaatan itu kadang-kadang berat bagi kita. Karena itulah Allah mengetahui, karena kita mempunyai sifat yang jemu dan bosan, maka Allah menganeka-ragamkan bermacam-macam ketaatan. Dan Allah mengetahui bahwa kita ini mempunyai sifat yang rakus, yang tamak, maka Dia pun melarang ketaatan yang kita kerjakan dalam sebagian waktu, agar ada semangat kita untuk menegakkan sholat, bukan hanya sekadar sholat. Maka tidaklah semua orang yang mengerjakan sholat itu pada dasarnya dia bisa mendirikan sholat, atau dengan kata lain dia bisa menjalankan sholat dengan sempurna. Dulur-dulur sekalian, tujuan Allah itu memberikan kita beraneka ragam ketaatan kepada hambanya, supaya hambanya itu semangat dan bergairah dalam menjalankan semua ketaatan itu. Misalnya ada sholat, ada ketaatan berupa membaca Al-Quran, ada ketaatan yang bisa berupa puasa, zikir, dan sebagainya. Sebab Allah tahu, Allah sudah mengetahui bahwa manusia itu diciptakan, itu mempunyai rasa sifat jemu atau bosan terhadap segala sesuatu. Umpamanya ada orang yang kurang bergairah membaca Al-Quran, tetapi ia bergairah dan bersemangat dalam menjalankan sholat dan seterusnya. Tentu saja ini sholat sunat yang dimaksud, karena kalau hal-hal yang wajib yang menjadi rukun Islam itu wajib, tidak perlu dan harus walaupun bosan bagaimanapun. Misalnya sholat 5 waktu, berpuasa dalam bulan Ramadan, berzakat, naik haji bila mampu, semua itu harus dilaksanakan. Tidak harus kalau bosan kita tinggalkan. Dalam hal ini ketaatan yang berupa sunat-sunat, ya, hal-hal sunat-sunat. Karena kita dalam menjalani keinginan kita menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka kita harus menjalankan beberapa macam ibadah. Ada bermacam-macam amalan ketaatan yang berarti manusia supaya manusia selalu terhindar dari sifat bosan dan jemu untuk menjalankan amal ibadahnya. Ini merupakan rahmat Allah, sangat besar nilainya yang diberikan kepada hambanya. Begitu juga Allah melarang kepada hambanya untuk mengerjakan suatu amal ketaatan pada waktu-waktu tertentu. Misalnya mengerjakan puasa pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, walaupun dia orang yang gemar sekali berpuasa. Nah, pada waktu-waktu saat itu maka itu diharamkan untuk berpuasa. Atau mengerjakan sholat fardu dikerjakan di luar waktu yang telah ditentukan dan lain-lain sebagainya. Ini maksud Allah mengatur demikian adalah agar manusia di dalam menjalankan misalnya saja membaca Al-Quran, agar dia benar-benar membaca Al-Quran dan memahami maknanya, serta merenungkan kandungan yang nanti harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Dan dalam mendirikan sholat misalnya, supaya agar orang itu mengerjakan sholat dengan khusyuk dan dapat menjaga syarat serta rukunnya secara sempurna. Kemudian supaya dia dapat menjaga sopan santun dalam sholatnya, dan dia tidak mengingat kecuali kepada Allah dan lain-lain sebagainya. Janganlah dia selalu sholat terus hingga tidak mengenal waktu kecuali yang diharamkan, karena ini juga akan bisa menimbulkan rasa kebosanan itu.
Berkaitan dengan masalah sholat, yang dimaksudkan dengan iqamatus sholat itu maksudnya tegak sempurna sholatnya ialah dengan menjaga syarat dan rukunnya. Kemudian setelah sempurna menjaga kekhusyuannya dalam sholat, supaya juga dalam sholat dia tidak mengingat sesuatu kecuali Allah semata. Dan oleh sebab itu dia hendaklah merasakan bahwa sholat itu adalah karunia Tuhan kepadanya, merupakan nikmat Tuhan kepadanya. Karena jika seseorang sudah mengerjakan sholat tiada henti-hentinya, misalnya melaksanakan sholat mutlak sehingga dia menjadi jemu dan bosan, maka dia tidak akan dapat menikmati lagi karunia Tuhan tersebut. Demikianlah ibadah-ibadah lain. Karena itulah Allah selalu membuat aneka ragam macam-macam ketaatan atau ibadah. Biasa saja orang yang senang berzikir, mungkin dia sudah bosan bisa menggantinya dengan membaca Quran, sudah bosan bisa menggantinya dengan sholat, atau mungkin dia sedang jemu dan bosan, dia bisa melaksanakan sedekah, infak, atau membantu temannya mencari ilmu dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk keanekaragaman ketaatan yang memang diciptakan Allah agar manusia itu tidak jemu dan bosan. Bali ketaatan-ketaatan atau ibadah-ibadah yang wajib, maka itu tidak ada mengenal bosan, kan itu adalah wajib pada dasarnya. Dulur-dulur seiman, sebagaimana kita ketahui bahwa iman atau kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah itu sering naik atau turun. Untuk mengetahui ukuran tinggi rendahnya, martabat atau dekat jauhnya kita dengan Allah, bukanlah dilihat dari banyaknya amal yang dikerjakan atau tingginya kedudukan atau pangkat seseorang, tapi yang menjadi standar atau ukuran hanyalah tebal tipisnya iman atau tebal tipisnya rasa tauhid yang terdapat pada jiwa seseorang. Banyak yang terlintas pada hati orang yang lupa akan tauhid atau imannya adalah karena mereka sibuk mengatur dirinya sendiri, sampai ia berkata dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan hari ini? Jika setiap hari ia tenggelam dalam kesibukan untuk mengatur dirinya sendiri atau berbuat sesuatu, padahal Allah lah yang mengatur dan mengurus semua itu, dan manusia tidak akan mengetahui apa yang mesti dikerjakannya pada hari ini atau besok. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati dan apa yang dikerjakan besok. Dulur-dulur, sebaliknya bayangan yang terlintas pada orang yang sehat akalnya atau sehat imannya atau tauhidnya kepada Allah akan selalu teringat kepada kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Apa yang bakal terjadi pada dirinya itu adalah sesuai dengan qada dan qadar. Jadi pikirannya tidak risau, tenang, dan untuk menanti kedatangan pemberian Allah yang akan diberikan kepadanya pada hari itu, tenang saja dia tidak risau atau galau. Dengan pemikiran semacam ini, dia akan selalu berusaha agar amal yang dikerjakannya bertambah baik dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak pada saat berhadapan dengan Allah Ta'ala maka tidak akan sia-sia. Mari kita camkan firman Allah yang tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 188 yang berbunyi, yang artinya, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Dulur-dulur sekalian, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh kepada orang-orang mukmin dengan doa di bawah ini,
yang dibacanya selalu setiap pagi. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku ini berada pada waktu pagi. Aku tidak menguasai untuk diriku akan bahaya, manfaat, mati, hidup, dan tidak pula kebangkitan dari kubur. Dan aku tidak kuasa mengambil kecuali apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan aku tidak bisa menjaga kecuali apa yang telah Engkau jaga. Ya Allah, berilah pertolongan aku kepada apa yang Engkau senangi dan merelakan yang baik, berupa ucapan maupun amal perbuatan di dalam ketaatanku kepadamu. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang mempunyai karunia yang besar. Sedangkan doa ulama Abu Hasan As-Sazili itu adalah sebagai berikut. Ya Allah, sungguh segala sesuatu ada di tangan-Mu dan tertutup kepadaku, dan aku tidak mengetahui apa yang harus kupilih untuk diriku. Maka pilihkanlah apa yang baik bagiku, dan bawalah aku dalam hal yang amat baik serta terpuji akhiratnya dalam agama, dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau terhadap segala sesuatu Maha Kuasa. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.